semua yang hadir di sini. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kita buka kamera ya supaya kita tuh bisa saling melihat satu dengan yang lainnya gitu. Tadi baru saja Romo Joni telepon, dia masih dalam perjalanan tapi sudah hampir sampai di rumah. Jadi agak telat sebentar, diminta kita untuk puji-pujian dulu. Romo akan menyusul. Jadi mungkin saya bacakan dulu ya acaranya hari ini seperti biasa. Puji-pujian dari tim pujian kita, lalu ada firman oleh Romo Joni, berapa lamanya nanti terserah Romo, kemudian Romo juga sudah oke dengan tanya jawab, jadi silahkan nanti untuk mengetikkan, menuliskan di kolom chat selama pengajaran berlangsung ataupun nanti sesudah ada waktu tanya jawab, saya akan membantu membacakan. Kemudian setelah itu ada satu lagu pujian tanggapan setelah firman, hanya satu lagu saja. Kemudian kita foto bersama, pengumuman dan doa penutup dan berkat oleh Romo Joni. Semoga tidak ada perubahan, nanti tergantung Romo Joni setelah itu, setelah join dengan kita bagaimana, saya belum tahu ya. Romo Joni ini Romo yang sibuk sekali gitu ya, jadi waktunya tuh rasanya kejar-kejaran juga gitu. Mungkin nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut dengan Romo Joni. Saya akan meminta Romo untuk memperkenalkan diri nanti ya. Yang saya tahu Romo Joni ini juga akrab dipanggil dengan nama Romo Koko. Nah, Romo Koko ada di akun YouTube-nya juga. Kemudian Romo ini tuh Romo yang sangat ceria gitu ya, Romo yang selalu penuh dengan sukacita, Romo yang selalu senyum dan tertawa gitu. Nanti kita kenalan lebih lanjut dengan Romo setelah hadir bersama-sama dengan kita ya. Sekarang kita mulai dulu dengan pujian. Silahkan tim pujian. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Suster, teman-teman yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman terkasih yang belum buka kameranya bisa tolong dibuka, biar kita semua bisa melihat muka-muka yang penuh sukacita. Amin. Yang sudah siap untuk menyembah Tuhan. Pemazmur mengatakan, pujilah hai segala buatannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur dan keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari Bapak Ibu terkasih, dimanapun saat ini kita berada, bersama-sama kami, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan karena kita tahu, kita percaya bahwa Allah bertata di atas pujian umatnya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mau katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji,
Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita buka persekutuan doa kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur di siang hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersekutu bersamamu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Jamalah setiap hati kami. Satukanlah kami ya Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kesehatan. Benar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan juga atas penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Benar Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. Kami mempunyai Tuhan yang setia, walau kami kadang tidak setia. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu menopang kami, yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman terkasih, mari bersama-sama kami yang ada di sini. Kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan doa syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari teman-teman, dimanapun saat ini kita berada, kita mau mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima.
Mari kita ungkapkan bersama-sama ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau yang menyegarkan jiwa kami, Engkau yang selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari yang segala tidak baik. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. sungguh hanya Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang setia. Tuhan, saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. mari kita angkat tangan kita sembah Ku Tuhan. sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. ini sembah kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan,
Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya la ya la ya la la ya la la. Ya la ya la ya la la la. Ya la ya la ya la la ya. Sikiara mayara ya la la la. Kiara ya la la ya la la ya la la ya la. Sikiara ya la ya la la ya la la. Kiara ya la la ya la la. Sikiara ya la ya la la. Sikiara mayara ya la la la. Kiara ya la la ya la la. Sikiara ya la la. Kiara mayara ya la la ya la la la. Kiara ya la la la. Sikiara ya la ya la la ya la la. Kiara mayara ya la ya la 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 la. Sikiara ya la ya la ya la ya la 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 la. Sikiara mayara ya la mayara ya la la la. Sikiara mayara ya la ya la 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 la. Oh, sikiara mayara ya la ya la 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 la. Oh, sikiara mayara ya la ya la 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 la. Oh, kiara mayara masikiara ya la 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 la. Oh, kiara mayara ya la sikiara mayara ya la 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 la. Oh, sikiara ya la 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 la. Sikiara mayara ya la 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 la. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan atas damai sukacita yang Kau berikan. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, gemburkanlah tanah hati kami agar menjadi ladang tanah yang baik untuk ditaburi firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami rahmat dan kemampuan untuk mengerti setiap firman, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami bersyukur di siang hari ini
Tuhan telah mengirimkan Romo Albertus Joni ke tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati dan urapi setiap perkataan Romo Joni, agar apa yang akan disampaikan kepada kami penuh dengan kuasa dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini acara-Mu Tuhan, beracaralah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih tim pujian. Romo Joni sudah berada bersama-sama dengan kita. Silahkan Romo. Tadi saya memperkenalkan Romo hanya sebatas yang saya tahu, hanya sebatas yang saya kenal saja, bahwa Romo ini dipanggil juga dengan Romo Koko ya Romo. Terus Romo yang selalu ceria, Romo yang selalu penuh dengan sukacita. Tuh kan, baru dimulai langsung kita mendengar sukacita dari Romo. Ya, untuk selanjutnya silahkan Romo memperkenalkan diri kepada kami. Hai semua. Silahkan Romo. Romonya sibuk sekali ya Romo ya. Saya tadi bawa kendaraan 140, 160, 180 km per jam tadi, sempat sampai titik 180 demi mengejar perjumpaan kita sore hari ini. Luar biasa ya. Roh Kudus itu kasih saya 4 malaikat tadi di jalan tol. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi saya Romo Albertus Joni, SCY. Mungkin belum kenal dengan SCJ atau SCY, Congregatio Sacerdotum ad Sacro Cor de Jesu, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai imam-imam hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi kami pusatnya di Indonesia ada di kota Palembang, dan sebagian besar ada di Sumatera bagian selatan. Saya sendiri sekarang berada di SMA Yosudarso Metro. Saya baru ditunjuk sebagai kepala sekolah 2-3 bulan terakhir ini. Ini salah satu sekolah baru yang ada di SCJ, yang ada di Sumatera, sekolah Katolik yang memiliki asrama. Jadi kalau Anda kenal anak-anak Anda yang ingin masuk mendapatkan pendidikan berkualitas, silakan hubungi Romo Joni. Itu tentang saya. Jadi saya sungguh Romo, walaupun kelihatan seperti sales asuransi, tapi saya sungguh-sungguh imam. Kebetulan tadi karena saya mau ngebut, saya tidak pakai collar. Where's my collar? Oke, saya sungguh Romo. That's it. Terima kasih. Ya, silakan untuk langsung. Oh, langsung ya? Ya. Oke, baik. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang tentang Christian commitment. Christian commitment atau komitmen Kristiani. Well, kalau ditanya tentang definisi komitmen, pasti Anda dapat menjelaskan dengan lebih baik daripada saya, karena Anda yang rata-rata berkeluarga, saya yakin sebagian besar dari Anda adalah ayah, ibu, suami, istri, juga mengenal yang namanya komitmen, dan lebih-lebih bukan hanya mengenal, menghidupinya. Komitmen itu Anda wujud nyatakan dengan kesetiaan pada pasangan, Anda wujud nyatakan dengan pilihan untuk mendidik anak-anak secara Katolik, dan lebih dari itu untuk apa? Bahasa Jawanya ngopeni anak-anak, untuk membesarkan mereka dengan penuh cinta. Saya itu senang anak kecil, senang gendong, senang cium, tetapi kalau harus ganti popoknya, saya kok agak keberatan. Kalau harus mendengarkan tangisan mereka, aduh, rasanya dunia itu ribut sekali ya. Maka beruntung sekali saya jadi pastor itu, karena hanya menggendong bayi kalau sudah bersih, sudah harum, saya gendong. Nanti kalau nangis, saya kembalikan ke mamanya. Nah, itu bedanya antara yang punya komitmen dengan yang tidak punya komitmen. Anda yang punya komitmen, terutama terhadap anak-anak yang Anda cintai, pasti tahu artinya apa itu komitmen, daripada saya yang tidak punya komitmen untuk
mengurus, memelihara anak. Jangankan mengurus dan memelihara, membuat anak pun dilarang oleh Tuhan, kan? Jadi itu bedanya antara yang punya komitmen dengan yang tidak punya komitmen. Nah, kalau Anda lihat dalam bacaan Injil, saya undang Anda kembali pada sabda Tuhan yang mengatakan seorang gembala itu beda dengan orang upahan. Anda ingat ya? Seorang gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mendengar suara sang gembala. Berbeda dengan orang upahan. Orang upahan itu kalau serigala datang, dia lari duluan meninggalkan domba-dombanya. Tapi seorang gembala yang mencintai domba-dombanya tahu benar bahwa dia harus ada di depan. Dia tidak lagi hanya menggembalakan di belakang, tetapi dia sungguh menggembalakan di depan. Oh, thank you, Reval. Ya, ini salah satu putra asrama kami. Saya tinggal di asrama putra, jadi tadi saya minta tolong dia untuk bawa amplop. Jadi seorang gembala itu beda dengan orang upahan. Gembala yang punya komitmen ketika serigala datang dia pasang badan. Dia bawa tongkatnya untuk menghalau serigala-serigala itu. Tetapi orang upahan lari. Ini Tuhan katakan dan benar itu. Ketika saya berkunjung ke Israel misalnya, ya saya tidak percaya sampai saya lihat dengan mata kepala sendiri. Gembala itu bernyanyi. Dan gembala-gembala, dan tiba-tiba dombanya berkerumun dari banyak tempat mengikuti sang gembala. Jadi sekuat itu gambaran atau narasi kitab suci tentang gembala untuk menggambarkan komitmen. Nah, masalahnya, saudari-saudara, sekarang ini tantangan dunia bagi kita yang paling utama adalah menurut saya bahwa komitmen itu makin tergerus dengan logika like and dislike. Betul ya, dunia digital itu bekerja berdasarkan prinsip like and dislike. Suka atau tidak suka. Kalau Anda akrab dengan dunia teknologi zaman sekarang, semua like and dislike Anda di sosial media itu dikapitalisasi. Jadi saya dulu di US, saya belajar tentang digital ethics, etika digital. Saya masih mahasiswa PhD dulu di Marquette University, sekarang sedang cuti. Tapi yang saya pelajari itu sangat menarik, karena rupa-rupanya semua like and dislike di dalam sosial media, di dalam YouTube, Instagram, Spotify, semuanya dikapitalisasi. Jadi itu sebabnya YouTube itu kalau Anda buka YouTube, Anda nge-like satu video, maka akan ketahuan orientasi politik Anda. Akan ketahuan orientasi, bahkan sampai orientasi seksual Anda. YouTube menjadi lebih tahu siapa Anda. Google menjadi lebih tahu siapa Anda daripada pasangan Anda, daripada suami atau istri Anda. Karena memang prinsipnya bekerja berdasarkan binary principle. Like or dislike, suka atau tidak suka. Maka Google, YouTube, Instagram, media sosial Facebook hanya menyodorkan apa yang Anda suka. Anda lihat sekarang ini siaran-siaran televisi di kalangan anak muda itu mulai punah. Orang-orang muda tidak lagi nonton siaran televisi. Karena siaran televisi tidak memberi opsi apa yang mereka suka. Kenapa YouTube menjadi begitu populer? Karena memang menawarkan apa yang mereka suka. Tema-tema yang mereka suka, tema-tema yang bisa mereka nikmati. Dan ini menarik. Orang-orang sejak masa muda dilatih untuk menyukai apa yang cocok dengan selera mereka. Untuk memilih apa yang sesuai dengan keinginan hati mereka saja. Dan ini adalah tantangan besar terhadap komitmen. Kalau orang gagal tetap setia mencintai di saat tidak menyukai, maka tidak ada komitmen di sana. Orang lalu mencintai karena A, B, C, D, E. Orang memutuskan mencintai karena menjadi bersyarat. Kalau dia cantik, kalau dia pandai, kalau dia pintar, dia banyak uang, maka aku cinta padanya. Tapi kalau tidak, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan malang, dalam kondisi yang tidak kusukai, aku memilih untuk tidak berkomitmen mencintai dia. Ini berbahaya. Saya melihat
Perkembangan teknologi digital belakangan ini membuat kita semakin menjadi apa? Menjadi pribadi yang gampang terombang-ambingkan oleh apa? Keputusan-keputusan emosi, keputusan-keputusan yang berdasarkan suka tidak suka. This one is so dangerous. Bagi saya komitmen Kristiani tidak ditentukan oleh suka atau tidak suka. Kalau sudah pilih A, ya A. Kalau sudah pilih B, ya B. Kalau sudah pilih ikut Yesus, ikut Yesus. That's it. Tidak ada jalan lain. Suka tidak suka, setia sampai mati. Dan itu juga berlaku pada janji perkawinan Anda, bukan? Dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Dalam janji perkawinan kan tidak dikatakan dalam untung dan apa? Senang. Dalam suka dan bahagia. Tidak hanya yang baik-baik, dikatakan dua-duanya. Yang baik dan yang tidak baik, dalam untung dan malang, sampai maut memisahkan kita. Ini komitmen Kristiani yang membedakan kita dari komitmen dunia. Komitmen dunia bicara tentang apa? Tentang sesuatu yang memuaskan kita. Sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia saja. Itu yang kita pilih. Tapi komitmen Kristiani selalu berpijak pada sesuatu yang lebih mendalam. Dia berpijak pada janji Allah. Nah, ini yang mau saya katakan pada Anda. Bagaimana caranya supaya Anda bisa teguh di dalam pilihan Anda, dalam komitmen yang sudah Anda pilih. Baik saya sebagai imam maupun Anda sebagai awam, baik Anda yang mengambil janji sebagai pasangan dalam keluarga, sebagai suami atau istri, baik Anda yang mengambil janji sebagai religius. Satu yang membedakan komitmen Kristiani dan komitmen dunia, yaitu bahwa komitmen Kristiani itu didasarkan pada pengharapan. Bukan hanya pada optimisme. Optimisme dan pengharapan itu dua hal yang berbeda, kata Kardinal Suharyo. Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan, optimisme itu hasil kalkulasi manusia. Tapi harapan itu adalah karunia roh. Harapan kadang-kadang ada di luar hitung-hitungan manusia. Harapan kadang-kadang tidak kita prediksi dan kita tidak bisa perkirakan. Harapan itu adalah karunia, hasil dari gerak Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Hasil dari relasi intim antara saya dengan Allah yang mencintai saya. Itu bedanya harapan dan optimisme. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa bertahan dalam keadaan yang tidak baik? Bagaimana caranya saya bisa tetap setia walaupun kondisi sekarang tidak menyenangkan? Bagaimana caranya saya bisa mengatakan aku mencintaimu walaupun? Dan beda ya antara mengatakan aku mencintaimu karena dan aku mencintaimu walaupun. Kalau engkau belum menikah, engkau masih pacaran, itu kamu bisa kasih alasan aku mencintaimu karena engkau baik, karena engkau pandai, karena engkau ganteng, karena engkau cantik. Tapi ketika Anda menikah, Anda mengambil komitmen untuk menjadi satu tubuh, Anda mengatakan, aku mencintaimu walaupun. Hanya satu kata, tapi mengubah seluruh makna. Aku mencintaimu walaupun engkau tidurnya ngorok. Aku mencintaimu walaupun engkau tubuhnya tidak selangsing dulu. Aku mencintaimu walaupun rambutmu aut-autan waktu engkau bangun pagi. Wanita itu misteri terbesar kedua setelah Tuhan Allah katanya. Karena dia hampir tidak bisa dikenali ketika bangun pagi. Betul ya Bapak-bapak ya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat soalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Anda yang mau bertahan dalam komitmen, Anda harus mendasarkan harapan Anda pada relasi yang mendalam dengan Tuhan. Hanya itu satu-satunya jalan. Hanya itu satu-satunya fondasi yang bisa membuat Anda setia dalam banyak hal. Kalau Anda tanya pada saya, Romo John kelihatannya happy terus, ketawanya kayak kuntilanak, itu apa tidak pernah susah hidupnya? Anda tidak tahu. Walaupun saya kelihatannya baby face atau baby face atau semontok ini ya, pipi saya ini sudah kayak Doraemon. Walaupun saya segemuk ini, Anda kan tidak tahu betapa berat itu hidup selibat sampai sekarang. Saya mengalami
Justru setelah tabisan, para wanita itu makin cantik. Sebelum tabisan mungkin biasa saja, tapi setelah tabisan kok rasanya semua makin cantik ya, wanita-wanita di dunia ini. Ya semakin dilarang, semakin jadi katanya kan. Lalu bagaimana harus deal dengan komitmen pada kemurnian? Bagaimana harus deal dengan komitmen pada kemiskinan, godaan para Romo itu kan yaitu hidup miskin, hidup murni, hidup taat. Berkaitan dengan itu. Kalau saya mengalaminya saat saya menginginkan sesuatu atau saat saya sedang jatuh cinta misalnya, dan saya bergulat dengan itu, saya akan mengakui lebih dulu bahwa oke, saya sedang tergoda. Saya akan mencari akar mengapa saya tergoda. Saya akan mencari tahu apa yang menyebabkan saya jatuh dalam godaan. Lalu setelahnya, saya akan berusaha untuk ingat kembali apa komitmen saya. Apa janji imam aku? Apa janji hidup membiaraku? Tentu rumit ya. Karena di satu sisi, kelemahan manusiawi kita mendorong kita ke arah sana. Di satu sisi yang lain, janji kita mengarahkan kita ke arah yang lain, yang berbeda. Dan pergulatan ini juga dialami oleh Paulus. Kalau Anda rajin membaca surat Paulus itu sampai teriak kepada Tuhan, aku sudah minta pada Tuhan 3 kali untuk mencabut duri ini, kelemahanku. Mencabut duri ini dalam dagingku. Tapi Tuhan bersabda, rahmatku cukup bagimu. Dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Anda baca ya, surat Paulus. Itu sangat luar biasa itu. Paulus yang sesuci itu pun bergulat masih dengan kelemahan-kelemahan kedagingannya. Apalagi saya yang dagingnya ada banyak sekali. Lebih dari 1 kuintal berat badan saya. Tapi, itu topik lain. Yang mau Romo katakan adalah harapan Kristiani selalu berkaitan dengan komitmen Kristiani. Anda tidak akan mampu untuk menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja, termasuk godaan, kalau Anda tidak mengakarkan diri pada fundamen yang paling kuat, yaitu harapan Kristiani. Seseorang yang ingin tekun setia dalam komitmennya, dia harus punya harapan. Saya di sini berjumpa dengan anak-anak asrama yang luar biasa. Banyak dari keluarga broken home. Tadi sepanjang proses di hutan, kami baru latihan survival bersama marinir di hutan, di kebun. Salah satu anak open up, dia punya cerita. Dia buka hatinya, dia cerita. Papa dan mamanya itu tinggal jauh, sekitar 400 kilo dari sekolah ini, dan mengunjungi dia setahun hanya 2 kali. Karena papanya begitu sibuk berdagang. Katanya ini demi anak dan istri, kata papanya. Jadi dia hanya dikunjungi waktu Sincia dan waktu Natal. That's it. Lebih dari itu tidak ada kunjungan, itu pun hanya setengah hari kunjungan. Jadi Anda bayangkan ya, si putri ini tinggal dengan amanya, dengan omanya, dengan neneknya, selama bertahun-tahun. Dari kecil dia merasa kesepian. Dari kecil dia merasa bahwa dagangan bapaknya itu lebih berharga daripada dirinya. Maka dia tidak banyak kata. Kalau dagangan ayahku itu lebih berharga daripada aku, untuk apa aku banyak bicara? Jadi dia tumbuh seperti keong. Dia banyak diam, duduk di pojok, tidak banyak bicara, pandangannya selalu kosong, sayu. Saya dekati dia, ada apa? Lalu dia open up dan dia mulai cerita banyak hal tentang keluarganya dan dia menangis sejadi-jadinya. Sampai dia mengatakan, ya, Papa dan Mamaku tetap mengasihiku dalam kelemahan mereka. Papa dan Mamaku bukan orang sempurna, tapi mereka mencintaiku dalam kelemahan mereka. Wow, saya tersentuh luar biasa ya. Wah, saya juga ikut nangis kemarin. Anda bayangkan orang besar tinggi macam ini, hatinya Hello Kitty ya. Jadi gampang sekali tersentuh. Nah, saya berkati dia, saya katakan, ya nak, maju terus. Dia bilang, iya Romo, saya akan maju, saya akan bangkit mulai dari sekarang.
Ini yang saya namakan dengan harapan Kristiani. Ini yang saya namakan dengan komitmen. Dia berkomitmen padahal tidak ada pegangannya. Toh orang tuanya tidak akan berubah. Tetap akan mengunjunginya setahun 2 kali. Tidak berubah orang tuanya. Tapi dia mau maju. Dia mau memperbaiki dirinya. Dia mengubah mindset-nya. Apa dasarnya? Nggak ada. Nggak ada hitung-hitungan manusiawinya. Orang tuanya saya jamin nggak akan berubah. Tapi anak ini punya harapan. Anak ini yakin bahwa masa depannya bisa lebih baik. Dia yakin bahwa dia tidak sendirian. Tuhan mengirimkan Romo Joni, mengirimkan Suster Cornel, mengirimkan Bapak Ibu gurunya untuk menjadi orang tuanya yang baru. Dan anak ini bangkit dari keterpurukan. Isn't it beautiful? Saya pikir ini satu kisah yang luar biasa loh ini, yang baru saya dapatkan semalam. Ada lagi satu ibu yang luar biasa yang apa? Ditinggal suaminya, anak-anaknya 3, masih kecil semua. Dia harus survive untuk fight untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa makan, sekolah yang baik. Ini kisah yang makin lama makin marak terjadi. Banyak laki-laki kurang ajar yang meninggalkan istri dan anak begitu saja. Dan ini pengalaman traumatik luar biasa untuk si ibu, si istri. Tapi ibu ini tidak menyerah. Dia mengatakan demikian, Romo, kalau Tuhan begitu baik menitipkan 3 malaikat ini pada saya, Tuhan pasti beri saya kekuatan untuk maju. Saya nggak punya keterampilan, Romo. Saya tidak bisa menjahit, saya tidak bisa kerja, pendidikan saya rendah. Tapi kalau Tuhan memberi saya 3 malaikat ini pada saya pasti bisa, Romo. Karena saya tidak sendirian. Ini yang saya namakan harapan Kristiani. Di atas kertas, depositanya 0. Di atas kertas, buku tabungannya nggak seberapa. Di atas kertas, hitung-hitungan manusia, nggak mungkin bisa survive. Tapi buktinya, ibu ini survive dan bahagia. Ini yang saya namakan harapan Kristiani. Sekarang Anda menjadi jelas ya, mengapa komitmen itu harus berlandaskan dengan harapan Kristiani. Komitmen itu bukan berdasarkan optimisme manusiawi saja. Saya pikir itu poin yang paling penting yang Romo hendak sampaikan pada Anda. Sudah 20 menit saya bicara, mari kita tanya jawab. Silakan. Mungkin saya mulai dengan saya dulu saja ya Romo, saya yang bertanya. Sebentar ya, kita. Oh iya Romo gini. Tadi Romo mengatakan bahwa pengharapan itu hasil relasi intim dengan Allah, betul ya? Berarti harapan itu bisa diubah ya Romo? Dalam arti begini, melihat keadaan kita yang seperti ini kan sepertinya tidak mungkin gitu kan. Tetapi karena kita mempunyai relasi dengan Allah yang sungguh dekat, kita bisa memohon begitu ya Romo? Ya, bisa memohon. Bisa memohon, meminta, dan itu sebabnya Yesus katakan dalam perumpamaan di Injil, mintalah seperti si janda miskin itu. Si janda miskin itu tidak punya dasar untuk meminta, tetapi dia terus meminta, dia memukul, beduk di luar itu, bilang hakimnya, hakim keluar, saya mau ketemu. Hakim, di mana engkau? Tiap hari dia meminta. Ya perkara dikabulkan, nggak dikabulkan urusan belakang, tapi Anda boleh meminta. Dan banyak orang mengalami bahwa doa permohonan itu sungguh menguatkan harapan kita. Boleh berharap, boleh meminta, dan tugas kita memang meminta. Oke? Ya, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu atau Suster. Ada suster bersama dengan kita, Romo. Ada Suster Suryati. Mau bertanya, Suster? Belum mau bertanya. Silakan, Pak Hiro. Saya mau. Oh iya, silakan, Ibu. Saya. Dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Oh iya, silakan Ibu Ani. Romo, selamat siang dari Jakarta. Romo, kalau kita sudah punya berpengharapan, boleh nggak Romo kita minta tanda? Karena kalau nggak salah dia rasa dalam salah satu
ayat, tapi saya lupa persisnya di mana. Katanya kalau kita minta tanda itu seperti anak dekil gitu. Tapi apakah memang kita juga nggak boleh minta tanda atau gimana, Romo? Mohon pencerahan. Ya, ini saya kasih cerita ya langsung ya. Jadi suatu kali ada seorang pastor muda berkendara di tengah badai, lalu dia di dalam hatinya itu menggerutu. Dia menggerutu karena Tuhan, saya tuh udah capek misa, pulang kok masih kehujanan, naik motor, jalannya berlumpur karena di daerah misi. Tiba-tiba 50 meter dari motornya, petir itu menggelegar. Jeder! Pohon itu terbelah dua dan terbakar. Lalu dia menghentikan motornya, sejenak dia mengucap syukur. Tuhan terima kasih, ternyata kau jaga saya. Tuhan terima kasih, Engkau menjagaku. Inilah tandanya Tuhan. Ada petir tapi tidak kena saya Tuhan. Tuhan kau baik betul. Tidak lama kemudian langit terbelah dan ada suara. Sialan, tidak kena. Jadi gini, orang kalau minta tanda, bahayanya itu, dia bisa menafsirkan sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu tanda yang otentik dari Roh Kudus? Dari mana Anda tahu bahwa itu tanda yang otentik dari Allah? Right? Jadi, seringkali lalu kalau kita meminta tanda, masalahnya bukan seperti anak kecil atau seperti orang besar. No, itu bukan problemnya. Problemnya, orang bisa salah menafsirkan tanda itu. Orang bisa salah menafsirkan apa yang Tuhan mau dari tanda itu. Tapi tentu saja, Anda bisa membedakan roh. Kalau Paulus bilang, kalau engkau mengalami rahmat sukacita Roh Kudus, atau kalau kau mengalami apapun juga dalam hidupmu, bedakan rohnya, discernment. Kalau buahnya tinggal tetap, dan buahnya itu konsisten, buahnya itu adalah apa? Buah-buah Roh Kudus. Sukacita, damai sejahtera, pengampunan. Anda baca itu di kitab suci, di surat Paulus, itu ada begitu banyak buah-buah Roh Kudus. Kalau buah-buahnya itu tetap, buah-buahnya itu nyata, buah-buahnya bisa dirasakan oleh orang lain, bukan hanya oleh diri sendiri, itu tanda dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba untuk menafsirkan sendiri. Anda bisa salah tanda. Jadi Anda pikir Tuhan melindungi Anda dari petir, tapi ternyata Anda sedang diburu oleh Tuhan. Gitu ya, Bu Ani, semoga menjawab. Ya, terima kasih Romo. Jadi belajar discernment ya Romo. Ya, discernment. Dan discernment itu bisa bersama orang lain, tidak boleh sendirian. Supaya orang bisa juga melihat kira-kira Tuhan ingin bicara apa padamu. Tuhan itu tidak pernah bekerja one-on-one ya. Tuhan selalu bicara lewat orang lain, lewat perjumpaan dengan sesama, lewat pembimbing rohani. Jadi jangan sok-sokan sendirian menafsirkan. Gitu ya. Thank you. Bersama suami boleh ya Romo? Boleh, sama suami, sama anak, sama Romo lebih baik ya. Sambil makan malam lebih baik lagi. Ada baknya lagi ya Romo. Makasih Romo. Oke, makasih Bud. Terima kasih Romo. Saya lanjutkan dengan membacakan pertanyaan ya dari Hieronymus. Romo, apakah mungkin manusia bisa memiliki iman yang teguh serta harapan kepada Tuhan dan sesama jika ia kurang mendapatkan cinta kasih sejak kecil, bahkan mendapat luka batin? Selalu ada berkat yang lebih besar daripada salib yang sedang kita panggul. Sepanjang perjalanan hidup membiara atau hidup imamat saya merasakan itu kebenaran, salah satu kebenaran hidup. Selalu ada berkat yang lebih besar daripada salib yang sedang kita panggul. Dan itu benar. Mungkin saat Anda sedang memanggul salib itu, mungkin Anda berdarah-darah, Anda menangis air mata darah bahkan sampai. Tapi ingat, sekali lagi, harapan itu memampukan kita untuk hal-hal yang hampir mustahil dalam hidup. Harapan Kristiani, harapan yang berdasarkan relasi intim dengan Yesus, memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang tampaknya tidak mungkin.
Oh, berapa kali saya berjumpa dengan orang-orang yang apa? Salah satunya sahabat saya, seorang Romo. Dari kecil, dari dia di dalam kandungan, itu ibunya bergulat luar biasa. Ibunya disakiti oleh saudara-saudara ipar, keluarga besar ayahnya. Ibu ini dianggap pembawa sial, karena usaha ayahnya semuanya bangkrut gitu ya pada saat itu. Dan keluarga-keluarga itu membenci ibu ini. Sampai ibu ini mau bunuh diri. Tapi dia ingat bahwa anak yang di dalam perutnya ini masih membutuhkan kehidupan dan tidak bersalah. Maka ibu ini tinggal kulit, tinggal tulang, kurus kering. Sangat kasihan. Ibu ini mau memutuskan bunuh diri itu sudah beberapa kali, tapi dia ingat akan bayinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yaitu anak ini lahir dan minum air susu kebencian. Sudah tertanam sejak dalam kandungan bahwa dia membenci saudara-saudaranya dan dia ingin membunuh. Tapi anak ini lalu masuk seminari, Anda bayangkan. Di seminari dia diolah luar biasa. 10 pendamping angkat tangan, 1 bilang, coba, pertahankan, tetap diolah, tetap dibantu. 1 suster ini tetap mempertahankan calon Romo ini. Dan dia jadi Romo. Dan dia mengalami damai luar biasa ketika dia bisa akhirnya mengampuni saudara-saudarinya. Dan dia bilang apa? Saya bersyukur boleh mengalami ini semua. Saya bersyukur boleh mengalami semua pengalaman gelap sejak dalam kandungan. Karena sekarang saya tahu betapa berkuasanya kekuatan kebencian. Dan lebih berkuasa lagi kekuatan pengampunan. Wah, saya merinding mendengar sharing dari Romo ini. Dan dia betul-betul menjadi imam, menjadi Romo yang murah hati. Menjadi Romo yang kalau duduk di kamar pengakuan itu bisa berjam-jam dia tahan. Karena dia merasakan aku sudah disembuhkan dari lukaku. Kini giliran aku menyembuhkan luka-luka umatku di kamar pengakuan. Dan itu membuat saya membuat saya merasa sangat humble gitu. Aduh Tuhan, kok saya tidak sesuci dia sih, saya iri dengan dia. Tapi satu poin yang Anda harus ingat. Salib sebesar apapun dalam hidup Anda mendatangkan berkat yang lebih besar dari salib itu selama you tahu bahwa Tuhan kasih semuanya untukmu, termasuk salib, untuk kebaikan yang lebih besar. Oke? Roma bab 8:28 itu ayat favorit saya. Kita tahu sekarang. Ya toh? Kita tahu sekarang. Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal-hal buruk, termasuk dalam aneka luka batin. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. That's it. That's the keyword. Itu kata kuncinya. Allah mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Dia menjadikan segala-galanya baik. Amin? Amin. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau Romo tadi merinding mendengarkan kesaksian Romo itu, saya juga merinding waktu Romo menceritakan ulang ya kejadian itu. Iya, ini luar biasa. Dia tahan berjam-jam sekarang di kamar pengakuan kayak Padre Pio. Saya itu Romo yang kurang baik. Saya tuh kalau 1 jam harus tarik napas keluar kamar pengakuan. Nggak tahan karena umatnya parfumnya macam-macam. Yang tua minyak kayu putih, yang muda itu ada Chanel, lumayan nih Chanel. Yang minyak kayu putih coba. Enak kok Romo minyak kayu putih. Maaf Romo, maaf Bu Tuti, meneruskan soal janin yang semula ditolak Romo. Kalau kemudian saya pernah bicara juga dengan anak saya yang paling sulung, akhirnya kita memang menangis ya Romo, bahwa saya katakan bahwa saat saya positif itu sebetulnya saya tidak terlalu terima. Tapi kemudian saya minta ampun pada saat kandungan saya 7 bulan dan setelah dia berumur 20 tahun, saya ceritakan itu dan kita menangis bareng dan istilahnya saya minta maaf. Itu apakah juga dia sampai sekarang masih punya luka batin nggak ya Romo? Asal sudah dimaafkan, asal sudah ada rekonsiliasi dengan Allah, Allah menjadikan segalanya baik pada waktunya. Oke?
Yang penting sering-sering bilang I love you. Jangan lupa, itu orang-orang sering lupa ngomong I love you. Jadi kalau Anda punya anak, punya pasangan, punya orang tua masih hidup, ingatlah, kita ini tidak selamanya ada bersama-sama mereka, toh. Kita itu seperti kaleng sarden, kan, punya cap expiry date-nya di sini, punya tanggal kadaluarsa di jidat kita itu. Ya kan? Jadi kita itu sudah siap, ada tanggalnya di sini. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa setiap orang itu akan hidup selamanya. Itu tidak benar. Suatu saat mereka akan berangkat ke surga, ya kan? Dan kita terlalu telat untuk mengatakan I love you. Lebih baik mengatakan I love you, I love you, I love you every time I love you. Saya sayang kamu. Saya mencintaimu. Saya kalau telepon mami saya selalu gitu, walaupun agak wagu-wagu gimana gitu ya, agak mami saya kan Chinese Toto, papi saya juga Chinese Toto. Kita nggak biasa ngomong I love you kan. Nah, papi saya berkerut gini, apa sih lebay banget ini, apa sih gitu ya. Tapi saya selalu ngomong daripada saya menyesal kemudian hari, ya kan. Iya. Nah, jadi harus saya yakini bahwa anak saya juga ngampuni saya ya, Romo. Yo, jelas. Baik, saya akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari Oki, bagaimana agar kita bisa mempunyai hubungan dengan Allah seperti anak dan ibu yang tadi Romo ceritakan? Bagaimana agar kita bisa mempunyai hubungan dengan Allah seperti anak dan ibu yang tadi Romo ceritakan? Well, kalau engkau ingin punya intimitas atau kedalaman hidup dengan Allah, itu apa? Itu ada istilahnya dalam hidup rohani itu, latihan rohani. Tidak ada cara lain. Harus membiasakan diri dengan disiplin doa. Banyak orang-orang Katolik ini lembek kalau berdoa. Jam 6 teng nggak angelus. Nantilah, masih pagi. Jam 12 teng. Itu kan reminder di e-Katolik kan biasanya hidup. Kalau Anda Katolik yang baik itu install e-Katolik itu biasanya. Ya kan? Dan kalau sudah ada remindernya, aduh nantilah, masih sibuk nanggung, udah lupa. Teng, jam 3 doa kerahiman, aduh, lewat lagi, nantilah nanggung. Jam 6 sore, teng, aduh, bawang belum selesai dipotong, nantilah. Jadi kita kalau mulai melonggarkan diri dengan hal-hal rohani, jangan harap Anda punya intimitas yang mendalam dengan Tuhan. Ya bisa sih, tapi lewat pengalaman-pengalaman yang agak ekstrim. Jadi saya belajar melihat, kalau orang tidak terbiasa membangun hidup rohani yang teratur, tetap bisa menemukan Tuhan, tapi dalam cara yang agak ekstrim. Misalnya, tiba-tiba hartanya hilang. Tiba-tiba orang yang disayang meninggal gitu. Itu dekat sekali dengan Tuhan tiba-tiba, tapi kan pedih rasanya. Jadi daripada nunggu momen-momen mengerikan yang ekstrim itu untuk dekat dengan Tuhan, lebih baik mulai dari sekarang. Menata hidup, menata jam doa dengan teratur, membaca renungan. Jadi ini, disiplin rohani ini yang orang-orang Katolik ini masih harus berjuang. Romo pun masih berjuang, suster pun masih berjuang. Saya nggak tahu, suster Suryati setia nggak dengan Breville? Ayo. Haruslah, Mo. Setiap pagi, Mo. Oh, 7 kali sehari, suster? Sesuai dengan jadwalnya, Mo. Kami hanya pagi dan sore, Mo. Karena komunitas kami komunitas studi. Jadi disesuaikan dengan jadwalnya. Oh, engkau masih agak jauh dari kerajaan Allah, suster. Mestinya 7 kali sehari. Biar supaya lebih dekat terus ya, Mo ya. Oke, back to you, Tuti. Oke, sekarang saya lanjutkan ke next question. Dari Ibu Sri Martini, apakah hidup berkomunitas rohani juga harus berkomitmen apabila semakin lama dirasa komunitas rohaninya tidak sehat? Well, ini kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ya
fight or flee gitu ya. Kita berjuang, kita lawan, atau kita lari gitu kan. Jadi kalau Anda masih kuat, silakan perjuangkan sebaik-baiknya. Pertahankan komitmen untuk tumbuh dalam komunitas itu. Tapi kalau sudah sangat mengganggu, misalnya, dan Anda tidak merasa bertumbuh di sana, mungkin pertanyaannya bukan apakah Anda harus lari atau tidak. Mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana caraku membantu supaya komunitas itu tidak menjadi toksik? Bagaimana caraku supaya komunitas ini menjadi komunitas yang menyembuhkan, yang terapeutik? Bagaimana caranya supaya komunitas ini pelan-pelan menjadi komunitas yang mengajarkan belas kasih? Mulai diskusi dengan 1-2 orang untuk membuat gerakan perubahan. Saya pikir ini sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih membangun daripada hanya lari, meninggalkan, atau membuat komunitas baru. Saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih, Romo. Semoga menjawab ya, Ibu Sri Martini. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Christine. Romo, bagaimana bila seseorang yang terpaksa keluar dari komitmennya sebagai seorang pengikut Kristus, misalnya dia harus menikah dengan seorang non-Kristiani? Well, ya, ini pertanyaan bisa dikembangkan banyak kali ya. Ini bagaimana dengan suster yang kemudian jatuh cinta dengan Romo misalnya? Atau Romo yang jatuh cinta dengan janda, sesuai dengan singkatan saya, suka cari janda, SCY katanya itu ya. SCY katanya singkatan nakalnya itu suka cari janda misalnya. Bagaimana menjelaskan ini, Romo? Well, kalau saya sih, sorry Jones, saya mute ya karena saya dengar suara musik ini. Jones, can you mute your mic? Oke. Kalau saya sih lebih secara manusiawi saya akan lebih mengatakan demikian. Saya tidak dalam posisi menghakimi karena saya tidak tahu dinamika yang di dalam hati orang tersebut. Saya hanya akan mengatakan, well, kita doakan mereka yang kemudian harus meninggalkan komitmennya tanpa harus judging others, tanpa harus menghakimi sesama. Tentu saja yang objektif itu hukum kanonik ya. Hukum kanonik itu ukuran objektif untuk menentukan sikap gereja terhadap mereka meninggalkan komitmennya. Misalnya orang-orang yang divorce lalu remarry gitu ya, lalu menikah lagi, sudah cerai lalu menikah lagi dalam gereja Katolik kan ada pasangan-pasangan yang banyak. Mereka tidak bisa menyambut komuni. Mereka hidup dalam katakanlah dosa ketidaksetiaan dengan janji perkawinan pertama. Tetapi apakah job Anda untuk menghakimi itu? Ya toh? Apakah itu job Anda untuk mengatakan, hey you orang berdosa, kalungkan bunyi genta, kasih lonceng di lehermu supaya orang tahu bahwa kau itu tidak boleh menerima komuni. Apakah kita harus se-ekstrim itu? Tidak toh? Kita tetap menyapa, menerima mereka, walaupun mereka tidak bisa sambut sakramen komuni, tetapi mereka tetap saudari dan saudara kita. Dan bahkan dalam pergulatan-pergulatan mereka, saya yakin mereka itu orang-orang yang sebetulnya tahu, dan mereka butuh support kita. Jadi satu kali dalam perjalanan, misalnya saya menemukan ada satu keluarga itu pindah ke agama mayoritas, sudah puluhan tahun, lalu saya kunjungi, karena saya nekat aja, saya iseng aja waktu itu. Coba-coba deh mengunjungi domba yang hilang gitu. Ini kejadian nyata. Jadi saya datang ke rumah itu, dan ketua stasinya berkata, Ibu, ini Romo loh. Romo apa? Kata ibunya. Karena dia udah puluhan tahun meninggalkan gereja Katolik, pindah ke agama mayoritas. Romo apa? Ini Romo dari gereja. Seketika itu juga ibunya meraung-raung. Tidak lama kemudian suaminya pulang dan kaget melihat istrinya kan heboh nangis-nangis di ruang tamu. Lalu suaminya pikir kita mukulin istrinya apa gimana gitu ya. Lalu ada apa gitu. Wah,
ini ada Romo. Romo apa? Romo katanya. Romo pastor. Oh, dia menangis sejadi-jadinya juga. Jadi dua orang itu menangis seperti anak kecil di ruang tamu. Rupa-rupanya mereka itu dulu ketika mereka masih sangat miskin, ada satu Romo yang tidak mau mampir ke rumahnya untuk makan malam, padahal sudah disediakan. Mereka menjadi sangat sedih karena mereka berpikir karena mereka miskin, mungkin mereka tidak layak menjadi anak Tuhan Yesus. Sedih sekali. Tapi it happens ya, ini true story, saya cerita pada Anda. Lalu mereka memutuskan untuk convert ke agama lain, hanya karena dilukai begitu mendalam, dia anggap romonya tidak mau makan di rumah orang miskin, mereka sangat kecewa, dan saya datang setelah kurang lebih 23-24 tahun kemudian. Lalu saya katakan, saya minta maaf mewakili romo yang menyakiti hatimu. Saya minta maaf mewakili imam yang menyakiti hatimu. Umat yang lain udah benci mereka dianggap sebagai pengkhianat, mereka tidak pernah dikunjungi lagi oleh umat Katolik. Baru saya setelah puluhan tahun, ada romo yang mau datang ke rumah mereka. Dan ketika saya minta maaf itu, mereka tambah lagi meraung sejadi-jadinya. Dan you tahu apa yang terjadi, saya dibawa ke dalam, ke ruang tengah. Jadi posisinya saya duduk di ruang tamu, masuk ke ruang tengah, dan you tahu apa yang terjadi? So beautiful. It was so beautiful. Dia keluarkan kain putih dari kamarnya, dia buka, isinya tahu apa? Salib, rosario, patung Bunda Maria. Tiap malam jam 12 mereka mohon ampun pada Tuhan. Anda bayangkan, sudah puluhan tahun pindah ke server sebelah. Tapi setiap malam mereka masih berdoa, rosario, sambil menangis setiap malam. Mohon ampun. Jadi siapa yang tahu dalamnya hati manusia? Ya kan? Kamu mungkin dari luar lihat dia, oh ini pengkhianat, oh ini tidak setia pada Tuhan, oh ini tidak berkomitmen. Tapi kamu siapa berani hakimi dia? Kamu siapa? Kamu tidak tahu dalamnya manusia. Bacaan beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, bacaannya indah sekali itu. Ketika Daud hendak dipilih jadi raja, bacaan misa 2 hari yang lalu, ya kan? Oh, itu yang dikasih lewat pertama itu orang-orang yang cakep, gagah, tinggi, besar. Tuhan bilang apa? Aku tidak melihat fisik, aku melihat hati. Jadi jangan menghakimi orang lain. That's my point. Oke? Doakan saja mereka, peluk mereka. Berikan senyum Anda, senyum pengharapan, senyum kerahiman. Itu jauh lebih baik dan Anda akan jauh lebih dekat dengan kerajaan Allah. Tidak seperti suster. Thank you. Sorry, sus. Romo Joni suka bercanda, suster. Ya, saya lanjut No ya. problem, Romo. Oke, dari Ibu Litwina. Romo mau tanya, kalau kita sambil bekerja berdoa Angelus boleh enggak daripada lupa? Nah, tuh. Boleh, kenapa tidak? Boleh Harus. ya. Oke, jawabannya singkat, boleh. Oke, selanjutnya dari Pak Budi. Bagaimana supaya tidak mudah jatuh dalam godaan kenikmatan duniawi? Bagaimana caranya supaya tidak mudah jatuh dalam godaan duniawi? Jadi kalau orang tergoda, dosa kita itu tidak kreatif ya. Dosa kita itu aja. Jadi Anda pasti tahu polanya. Jadi dosa orang Katolik itu tidak kreatif. Anda dosanya ya itu aja. Ya toh? Kalau yang bapak-bapak dosanya ya mungkin sekitar pekerjaan, tidak jujur dalam pekerjaan, tidak jujur dalam rumah tangga, dosanya bapak-bapak kan itu kurang lebih. Lalu apalagi dosanya ibu-ibu apa? Ibu-ibu itu dosanya dosa bibir ya. Ibu-ibu itu seringkali bergosip misalnya. Jadi Anda dosanya itu ya itu aja. Maka kalau Anda tergoda untuk jatuh dalam dosa yang sama, kenali polanya. Itu yang paling penting. Kenali polanya. Kapan kira-kira Anda mulai menjatuhkan diri dalam godaan? Jadi itu nggak benar itu kita jatuh dalam godaan. Seolah-olah kita tidak berperan apa-apa. Kita tuh seringkali menjatuhkan diri sendiri dalam godaan.
Jadi Anda tahu kondisi apa yang membuat Anda sering berdosa itu. Jadi kalau saya ketemu sama misalnya ibu yang satu itu, kok saya sering ngerumpi ya? Kok kalau saya ketemu sama teman saya yang ini, kok saya jadi shopping berlebihan ya? Kok kalau saya ketemu sama bapak atau rekan kerja yang itu, kok saya lebih senang korupsi ya? Kok saya senang ngapusi istri ya? Kok saya senang ke kafe ya? Kok saya senang ngeklub ya? Saya senang clubbing kalau ketemu sama teman-teman ini. Ya udah, Anda kenali polanya, lalu hindari, buat pola yang baru. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalam tradisi spiritual yang namanya agere contra atau lawan. Jadi kalau Anda berpikir hendak, misalnya apa? Misalnya Anda berpikir, ini godaan bapak-bapak juga yang sudah berkeluarga misalnya. Jika Anda tergoda untuk buka blue film misalnya atau bokep, lawan. Oke, saya sadar sekarang saya tergoda ini untuk dosa seksual. Maka saya akan cari bukan film biru yang akan saya tonton, tapi film kuning atau film hijau. Balonku ada 5 lalu. Jadi itu lawan dengan pikiran yang lain. Jadi itu harus dengan pilihan rasional. Seringkali godaan itu bisa runtuh kalau kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Mengapa aku jatuh dalam godaan ini? Mengapa aku mulai tergoda? Apa solusinya agar aku tidak tergoda? Kadang-kadang kita lebih menuruti keinginan daging tanpa mengolah secara rasional mengapa. Jadi tanyalah mengapa. Analisa. Buat habitus yang baru. Pecahkan polanya. Buat pola yang baru. Supaya Anda terhindar dari godaan itu. Thank you. Itu jawaban saya. Minimal itu yang saya praktekkan. Ya, terima kasih Romo. Satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Kemudian Saya mungkin capek. Capek ya Romo? Tadi saya ada yang kurang jelas, saya boleh nggak minta Romo memperjelas? Lebih baik didalami, silakan. Ini kan judulnya Christian Commitment. Saya kurang jelas tadi waktu Romo jelaskan bedanya Christian Commitment dengan non-Christian Commitment. Well, Christian Commitment itu seringkali ditandai dengan harapan ya, harapan Kristiani. Harapan Kristiani itu sering-sering ada di luar kalkulasi manusiawi. Sementara harapan duniawi, harapan non-Kristiani, rata-rata dibangun dari proyeksi dan prediksi. Jadi you project something and you predict something based on calculations. Dan itu murni human approach. Tapi kadang-kadang di harapan sering-sering harapan Kristiani itu tidak punya dasarnya sama sekali. Tidak punya base untuk berharap. Tidak punya jaminannya. Jadi kayak orang maju, mengajukan pinjaman, tapi nggak ada jaminannya. Nah, itulah harapan Kristiani. Jadi tidak berdasarkan proyeksi dan prediksi dan kalkulasi manusiawi. Harapan Kristiani datang dari relasi mendalam dengan Yesus Kristus Tuhan kita, yang menggenapi segala sesuatu, yang melemparkan kita ke masa depan yang tidak jelas, tapi somehow saya tidak bisa pindah ke lain hati. Saya tetap ikut dia, gitu. Itu harapan Kristiani. Sementara non-Christian hope atau non-Christian commitment itu dibangun dari rata-rata dari kalkulasi manusia. Ini yang bedanya antara harapan dengan optimisme. Kalau yang non-Christian commitment itu based on optimism. Jadi kalau optimisme itu ada hitungannya, ada kalkulasinya, ada prediksinya. Pertumbuhan kita tahun depan kurang lebih berapa. Lalu kita berdasarkan data statistik, kita boleh berharap berapa. Kesembuhan ini tingkatnya berapa persen. Itu based on facts. Ya. Sementara kalau yang Kristiani, kadang-kadang kita tidak punya jaminan apa-apa untuk berharap. Jadi seperti orang buta yang disuruh berjalan dan sampai tujuan. Itu indahnya harapan Kristiani. Karena Tuhan ada di samping kita. Karena dia tidak tinggalkan kita. Semoga jelas, Pak Frank. Boleh tanya Romo mengenai hal tersebut, mengenai komitmen. I'm sorry I interrupt you. Bu Tuti boleh ya? Oh ya, silakan. Yeah, you just mentioned about 2 commitment, which is Christian and one more is non-Christian. Yang mana kita udah biasa prediksi segala macam
kalkulasi seperti itu, ya itu oke. Biasa. Sedangkan Kristen yang kita anut adalah hope, harapan. Which is okay, kita berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, and you give the way to us, rencanamu, kehendakmu kami ikuti. Oke. Tetapi kita kan kalau orang bisnis ya pasti dia ada perhitungan, bakal rate-nya begini, sales-nya bakal begini. So bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Okay. Jadi itu bukan kontradiksi sebetulnya. Ya. Jadi itu dua hal yang berbeda, bukan kontradiksi kan? Ya. Itu hanya berbeda. Ya. Jadi saya tidak menekankan itu sebagai kontradiksi. Itu it's two different things that we can recognize, tetapi itu bukan untuk dikontradiksi. Kalau mau menyembuhkan orang ya kita berdoa dan pergi ke dokter. Jadi itu. Ya. Exactly right. Itu logical sense kita itu pasti bekerja ke sana. Kita nggak fokus ke healing dengan doa, tetapi kita usaha ya. Exactly. Justru kalau Anda kalau sampai melalaikan apa sains, Anda lalaikan sains karena doktrin-doktrin ilahiyah, itu malah bisa bertentangan dengan hukum alam dan hukum kodrat. Jadi kalau Aquinas bilang itu ada hukum alam, ada hukum kodrat. Keduanya diberikan oleh Tuhan, berjalan di dalam sains. Jadi Aquinas tidak pernah mempertentangkan antara sains dengan free will misalnya, atau sains dengan hukum alam, dengan hukum Tuhan gitu ya. Jadi semuanya beriringan, berjalan dengan proporsional dan seimbang. Saya hanya mengatakan itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang lebih, nah ini mungkin kontradiksinya di sini. Kadang-kadang orang lebih mengandalkan yang terhitung, yang predictable. Nah, itu godaannya itu kan. Orang lebih mengandalkan yang predictable, sehingga kadang-kadang ketika berdiri di hadapan ketidakmustahilan, dalam berdiri di depan kemustahilan, lalu mereka bilang, oh hitungan saya beda kok, oh hitungan saya lain kok gitu. Nah, di sini terjadi dialog di antara keduanya, antara akal sehat dengan iman, antara fides dan rasio, antara iman dan akal budi. Satu hal lagi, Romo, jadi seperti kita memprediksi segalanya dan sebagainya, kita nggak memperhitungkan datangnya corona, terus tahu-tahu corona datang, jadi semuanya kebalik gitu. It's luar biasa, extraordinary gitu. Kalau Tuhan menghendaki, ya semua bisa berbalik. Ya. Exactly. Ya, itu aja sih. Ya, menarik. Thank you. Ya, terima kasih Pak Helmi. Thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Iya, sebelum kita lanjut, kita tanya dulu Romo Joni, masih mau lanjut atau sampai jam berapa Romo? Mungkin one more ya. Saya ada tamu soalnya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Yohana. Romo, bagaimana mengajak orang agar tetap punya harapan rohani di saat kena penyakit berat, misal kanker stadium 4 dan sudah kesakitan, sudah tidak bisa bangun. Apakah ada ayat tertentu yang bisa kita bagi? Terima kasih. Ini sebetulnya bisa satu sesi lagi tersendiri, mungkin bisa cari waktunya. Mungkin bisa bahas tentang semakin tua semakin manis. Banyak orang yang menjadi tua tapi tidak menjadi manis. Manisnya karena diabetes, tapi tidak manis secara iman, tidak manis secara rohani. Kita lihat bagaimana aging itu menjadi problem besar di dunia modern. Semakin dunia kesehatan maju, semakin tampaknya nggak tahu ada dimensi lain yang menurut saya diabaikan, yaitu dimensi spiritual, dimensi rohani. Saya baru baca jurnal beberapa waktu yang lalu, ternyata ada korelasi antara, saya melebar dulu. Ternyata ada korelasi antara orang-orang yang tekun berharap pada Tuhan dalam doa dengan tingginya tingkat kesembuhan COVID. Dan itu dipublish di jurnal kesehatan. Ada korelasi. Tapi bukan causasi ya, correlation is not causation ya. Jadi itu ada korelasi, ada hubungan antara orang-orang yang beriman dan bertekun dalam doa dengan
tingginya tingkat penyembuhan dari COVID-19. Jadi di sini saya melihat rupa-rupanya ada aspek lain yang selama ini mungkin nggak tahu, kalau di Barat itu mulai diabaikan, itu ya, spiritual healing, kemudian spiritual session, acara-acara doa untuk mereka yang sakit. Kalau di Barat itu mulai ditinggalkan. Nah, di masa COVID mereka mulai melihat kembali data mereka. Rupa-rupanya ada korelasi dan menariknya penelitian-penelitian seputar spiritual healing selama COVID-19 ini makin naik fundingnya. Nah, ini menarik sekali bagi saya. Ini fenomena yang akhirnya orang-orang Barat mulai mengerti untuk menyembuhkan secara holistik itu tidak bisa hanya satu aspek. Tapi kalau kembali ke pertanyaan ini, bagaimana mengajak orang agar tetap punya harapan rohani di saat kena penyakit berat? Saya pikir ya, kalau satu psikolog rohani yang terkenal itu ya, Anda mungkin pernah dengar itu, Elizabeth Kubler. Dia mengatakan ada 4 stages dalam orang yang menderita sebuah penyakit yang berbahaya, mendatangkan maut. Pertama itu pasti penolakan, kemudian saya lupa detailnya. Penolakan, kemudian sampai pada acceptance yang keempat. Dia menolak dulu, dia bergumul, kemudian dia pelan-pelan mulai menyadari, oh iya, ini harus dihadapi dengan rasional, dan yang terakhir dia menyerah. Dia bukan menyerah, dia berserah, acceptance, dia menerima, gitu ya. Nah, jadi tahap-tahap ini adalah tahap-tahap yang normal yang kalau Anda pernah mendampingi orang sakit pasti tahu dan mengalami dan melihat sendiri juga tahap-tahap ini. Lalu bagaimana menguatkan mereka? Pertanyaannya sendiri yang mungkin harus diubah. Mungkin kita tidak perlu menguatkan mereka. Karena yang perlu kita lakukan mungkin adalah membawa jiwanya. Kalau harapan untuk kesembuhan badan itu hampir mustahil, ya Anda paling mungkin menyembuhkan jiwanya, mempersiapkan jiwanya untuk kematian, mempersiapkan jiwanya untuk hidup setelah kematian lebih tepatnya. Jadi saya pikir beda ya mempersiapkan kematian dengan mempersiapkan hidup setelah kematian. Dan itu bisa dimulai dengan doa yang paling menyentuh, doa koronka, doa belas kasih, doa kerahiman. Itu doa yang sangat powerful untuk mereka yang mengalami penyakit terminal. Jesus, I trust in you. Tuhan, aku percaya padamu. Jesu uvam tobie. Saya sendiri adalah seorang devosan untuk kerahiman ilahi, dan kemana-mana saya sudah lihat mujizat-mujizat luar biasa yang Tuhan beri bagi mereka yang diambang maut. Pendosa-pendosa hebat ketika diajak berdoa mungkin akan wah, tapi kerahiman Tuhan selalu menang. Kerahiman Tuhan selalu menang. Cobalah mengenal devosi kerahiman ilahi. Saya punya beberapa video tentang kerahiman ilahi, Anda bisa lihat di channel YouTube saya. Apa ya channel YouTube saya? Romo Koko kalau nggak salah. Ya, Romo Koko ya. Jadi you bisa lihat, pelajari mengapa devosi kerahiman ilahi ini begitu powerful untuk orang-orang yang ingin keluar dari ketakutan akan kematian. Oke? Jadi coba, karena waktunya tidak cukup, kapan-kapan kita bisa bahas sesi ini. Semakin tua, semakin manis. Thank you. Ya, terima kasih sekali Romo Joni. Juga menjawab pertanyaan dari Pak Aldo ya, yang ingin mendengarkan khotbah-khotbah dari Romo Joni. Silahkan untuk masuk ke YouTube-nya Romo Koko ya. Betul ya Romo? Yep. Masih kepingin dengar lebih lanjut gitu Romo. Iya. Oke. Mungkin kita ada sedikit perubahan acara karena Romo Joni mau segera leave. Mungkin sekarang kita foto dulu sebentar ya. Boleh ya Romo? Kita foto. Saya doa dulu saja ya, karena really nanti nggak dapat fotonya Romo dong. Sebentar aja Romo. Hanya 4 lembar ya. Ini Tuti, ya? jam 3 persis mau doa kerahiman ilahi mungkin Romo ya. Kita yang di Jakarta jamnya. Oke, jadi mau berkat dulu ya, baru kita foto. Oke, silahkan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Di jam yang suci ini Tuhan, jam di mana jantung hati putramu dibuka oleh tombak kedosaan kami, dan jantung hati putramu mengalirkan air dan darah kerahiman, kami mohon curahkanlah rahmat kerahiman bagi setiap jiwa yang merindukan kasih sayang-Mu. Untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Untuk mereka yang mengalami kekuatan, kegelapan mengekang, patahkanlah kutukan-kutukan roh-roh kenajisan. Untuk setiap orang yang mengalami pengalaman traumatik, pulihkan, sembuhkanlah ya Tuhan. Untuk setiap orang yang bergulat dengan rasa tidak percaya diri, rasa tidak dicintai, peluklah mereka ya Tuhan. Basuhlah kami semua dengan air dan darah kerahiman-Mu. Dan kami mohonkan berkat-Mu untuk setiap orang yang sakit, orang yang membutuhkan kasih kerahiman-Mu. Untuk setiap orang yang membutuhkan harapan, orang yang membutuhkan kekuatan untuk berkomitmen, hendaknya Engkau berkati mereka Tuhan dengan kasih kerahiman-Mu yang dibuka pada jam ini. Dalam kuasa-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Joni. Yuk kita foto sebentar ya Romo. 1 menit Romo. Sambil mau tanya, itu Romo di Yosudarso Metro itu di mana ya? Di Metro Lampung atau di mana? Christine silahkan sambil juga foto ya Christine. Kasih aba-aba ya Tin. Oke, betul ya Pastor ya? Ya, kita foto dulu ya halaman pertama. Yuk senyum. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, ya sudah. Iya, oke. Terima kasih Romo Joni. Terima kasih Romo Joni. Terima kasih Ya, Romo. terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Yesus memberkati. Terima kasih Romo. Masih ada sesi lainnya datang lagi ya. Harus Ya, nanti Romo kita harus undang ada sesi lagi ya. lanjutan. Thank you so much Romo buat waktunya. Dan tadi juga udah buru-buru ya. Nggak tahu kalau Romo ngebut sampai 180, ngeri juga. Oke, kita lanjutkan dengan tim pujian. Kita tahan dulu ya. Tidur ya. Oh iya, Indah, thank you Indah. Oke, mari kita mau tanggapi firman Tuhan yang barusan kita terima dengan mengangkat satu pujian ini. Sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku.
terima kasih tim pujian. Sekarang kita lanjutkan dengan pengumuman. Ya, Romo Joni sudah live ya, tapi kami sungguh bersyukur dengan kehadiran Romo Joni di tengah-tengah kita, sungguh pengajarannya yang sungguh deep ya, sungguh dalam suasana yang sangat indah pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Romo sudah menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kami tahu ya dari berbagai tempat di seluruh daerah, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, ada yang dari Amerika juga, Sydney yang sudah bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. PD selanjutnya adalah hari Kamis tanggal 10 Februari. Ini adalah 3 minggu dari sekarang. Seharusnya 2 minggu, tetapi tanggal 3 Februari itu jatuhnya masih dalam suasana Imlek. Jadi kita undurkan tanggal 10 Februari pukul 2.30 atau 1.30 siang waktu Indonesia bagian Barat bersama Romo Lulus Widodo PR dengan tema I Will Never Leave You Alone. Link Zoom dan meeting ID password yang sama dengan hari ini. Silahkan untuk join kembali tanggal 10 Februari yang akan datang. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD Siang KKIHS, mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang tidak bisa hadir, berhalangan pada hari ini juga, kami akan menyiarkannya melalui YouTube. Ketik saja PD KKIHS. Kemudian juga silahkan untuk join dan follow Facebook kami. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silahkan untuk meninggalkan nomor HP di kolom chat. Ya, itu saja pengumuman. Terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya ya, sungguh tanpa kehadiran dari Bapak Ibu, suster, dan teman-teman semua, maka pertemuan hari ini juga tidak akan menjadi membuka suasana yang sukacita. Jadi terima kasih atas kehadirannya semua. Kita bertemu 3 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.